Itu sih. Nggak kepikiran cheating? Enggak sih mas. Sama sekali? Sama sekali. Maksudnya kamu naik apalah, transportasi online? Tapi kan pulang Pancal mas? Enggak sama lah. Mas Iwan? Kemarin toh? Pernah jemput? Nge-grab. Dari sana lagi? Iya, nge-grab. Mas Iwan kan Pancal toh aku. Sinyalnya wis ra enak. Apa? Aku. Oh. Jadi wis apa senengnya? Wis ngejak leren dulu Mas Dio. Badan? Oh. Wis ngejak leren. Nek sing hari-hari sebelumnya kan meskipun sikile bengkak, terus apa senengnya? Sing kanan lecet ngono ki tapi isih gelem dijak maksa. Iya. Tapi pas wis teko penginapan kuwi wis malamnya itu Jogja kelar Jogja itu. Iya, nggak bisa jalan aku. Masa? Jalannya kudu ngene. Tuh. Jadi ini nggak mau nempel lantai. Ngono kuwi. Ternyata terus sini itu apa namanya? Getas kok ya? Getas. Iya. Kok getas sih apa? Kebas. Kalau kebas ya. Kebas tuh. Tapi aku udah ngurangin karena ini mas. Jadi kebas itu orang bilang kan karena ini ya. Apa? Kita terlalu tumpuannya di sini. Tumpuannya kan terlalu di hood ya. Di sini berarti tumpuannya. Makanya tak pasangin race bar itu. Jadi buat sewaktu-waktu kalau udah sejam sekali di race bar, kalau nggak setengah jam di race bar. Oh, berarti karena aku nggak pakai race bar tuh ya? Jadi ngurangin tumpuan aja sih, karena kan kalau kita kan nggak fitting nih. Nah itu. Bener. Kan itu pulang sampai rumah toh dari penginapan terus sampai rumah terus kan aku nyopotin barang terus kan ada kabel tis tak gunting nggak kuat gunting kabel tis nggak kuat tak suruh gunting anakku jadi nggak ada power ya. Iya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan istilahnya. Iya, jadi kesemutan 3 hari itu gunting nggak kuat. Terus kapan ya? 2 minggu, ya nggak sampai 2 minggu. Setelah itu tuh gunting kuku, kan sing keras kan sing kuku bawah tuh, nggak kuat. Sampai sekarang ini masih kesemutan. Aku masih? Lah iya. Aku juga bingung kenapa ya, tapi cuma kanan tok mas. Oh enggak, kiri enggak aku. Cuma kanan dan di sini tok nih, pada kesemutan. Wah ini padahal wis 2 mingguan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi sama finisher. DNF. Finisher yang 400 maksudnya. Apa kabar Mas Dio? Sehat Mas Janu. Senang banget bisa ketemu sama peserta Audax 1200. Yang gagal finish. DNF. Yang 1200. Ya belum inilah ya Mas ya. Belum rezeki. Belum. Tapi salut sih aku. Apa tuh? Mobil. Kunci mobil nih. Nih. Maam. Makan silakan. Ada iklan. Nah, tadi sampai mana tadi? Salut. Aku salut Mas Dio. Siap. Jadi bagiku tuh 1200 itu bukan perjalanan yang singkat Mas Dio. Benar. Ya banyak yang harus disiapkan. Benar. Ya meskipun secara fisik, mental dan lainnya sudah siap, tapi aku benar-benar salut sama Mas Dio ini mengenai fisik sebenarnya. Karena fisiknya gede gitu. Pas kita DM-an ya. Iya. Setelah ada isunya si 1200 keluar, entah dia Instastory atau apa gitu ya. Dulu. Keluar, terus kita diam-diaman. Ikut Mas. Terus jangan bilang insya Allah gitu ya. Iya, insya Allah ikut gitu. Luar biasa gitu. Emang tenanan. Aku sebenarnya itu belum mastiin. Memang tenanan gimana ikut. Apa cuman ngegongi toh gitu sih. Beberapa temen ada yang tanyain ikut. Tapi ternyata gong aja Mas. Pas isunya itu, pas isunya keluar itu. Terus hingga pada akhirnya pendaftaran keluar. Terus ternyata Mas Dio ikut beneran. Beneran ikut. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah ikut.
wani banget ya Mas Dio ya? Yakin banget ya? Karena ini sih Mas, kenapa berani dan yakin gitu ya. Jadi Audax 1200 ini awalnya ya Mas ya, bapakku itu meninggal 20 September 2022. Ya, oke. Sebulan sebelum Audax ya kalau nggak salah ya. Kan kita Audax Oktober ya. Nah jadi pada saat setelah ayahku meninggal, itu bener-bener ngeyakinin hatiku. Jadi 1200 itu tadinya buat aku adalah, rencananya adalah perjalanan yang tak dedikasikan buat kedua orang tua aku. Jadi kan yang pertama meninggal itu ibuku, baru setelah itu ayahku di 2022 ini. Karena udah gak punya siapa-siapa ya Mas ya, dalam artian orang tua kandung. Jadi Audax 1200 ini memang niatnya adalah ngirim doa buat orang tua gitu. Karena apa? Karena ya selain nurutin hobi, pengen ini juga nih, pengen aplikasiin salah satu doa yang dijabah sama Allah kan, doa ketika kita dalam perjalanan ya. Nah, persembahanku untuk orang tua adalah doa-doa dalam tiap kayuhan yang di Audax 1200 ini. Gitu sih Mas intinya. Dalam banget ya. Niatnya sebenarnya itu gitu. Jadi nggak ada niat sebagai finisher. Sebagai finisher kita pasti punya niat sendiri gitu ya. Iya. Tapi dalam perjalanan memang niat intinya adalah untuk ngedoain orang tua kita gitu. Motif utamanya ya. Motif utamanya. Iya, meskipun dalam setiap tindakan kan banyak ini toh. Bener. Motifnya kan nanti cabang-cabang kan, lagi. ya kan? Gitu. Tapi niat utamanya adalah kirim doa sih sebenarnya. Oke. Wah, dalam banget sih. Wih, dikirimin gorengan. Makasih Mbak. Thank you Mbak. Nggak nyangka aku ternyata Mas Dio ini selain nyalinya yang gede, ternyata beliau ini mengilhami 1200 ini dalam banget sih. Ya religius ya ternyata ya. Ya, makanya aku kan ngasih perjalanan ini namanya lelungan ya Mas ya. Lelungan itu istriku yang nyari gitu. Namanya dari lungo lah, istilahnya bepergian. Fungsinya adalah juga mendoakan orang tua yang udah pergi. Yang udah pergi duluan, walaupun nantinya kita pasti dalam perjalanannya juga akan merasakan itu juga gitu ya. Tapi dalam saat ini ya kita doakan dulu nih orang tua kita. Oke. Gitu. Tapi kita belum kenalan nih Mas Dio. Mungkin Siap. kan teman-teman yang di rumah kan butuh kenal dulu nih Mas Dio ini sebenarnya secara singkatnya aku kenalnya Mas Dio ini ya pas Audax 400 sih. Dulu cuma iri-irian doang. Tapi setelah itu ternyata ini Mas Dio ini dari Padahal terbareng ya kita ya? Pada selintang ya? Iya ya. Pada selintang ya masih sama Mas Wiwin toh? Mungkin aku nggak notice kali. Tapi Mas Dio. Itu Audax 400 terus semakin kita intens itu ya pas mau mengikuti si 1200. Kenalin Mas Dio. Si Mas Dio sebagai siapa gitu loh. Oke. Ya gue Dio di Solo ini sebenarnya pendatang aku Mas. Pendatang aslinya dari Jakarta. Istri juga asli dari Depok. Di sini sebenarnya nyari makan Mas. Jadi maksudnya aku kerja. Oke. Aku kerja di salah satu bank syariah. Ya ini siapa namanya di Solo ini udah lumayan lama sih, 5 tahunan lah. Memang selama ini kalau goes kayaknya bareng ECC. Kalau dulu pas awal-awal aku sempet bareng SCC juga sih. Itu karena kan rutenya enak tuh ke timur ya kalau Sabtu gitu. Ya pesepeda weekendan ya Mas ya. Karena yang paling mungkin bisa sepeda jauh pas weekend. Kalau pas hari-hari biasa ya mungkin kita keluar subuh, jam 7 udah balik lagi buat persiapan kantor. Oke. Terus kan aku sempet sedikit stalking di Instagramnya Mas Dio ya. Kayaknya kok memahami ultra endurance tuh jauh gitu loh, dalam gitu loh. Ikut-ikutan enggak. Sebenarnya enggak terlalu dalam juga sih Mas. Jadi aku itu ya mulai suka ultra ketika
Audax 2020 ya, pertama kali pas habis pandemi itu. Yang 1000 itu. 1000. Jadi kan awalnya 600 terus 1000 ya. Iya. Itu Mas Bob, Mas Bembeng masih pakai sepeda besi semua tuh. Kalau sekarang kan udah karbonan semua. Terus feel pertama akhirnya beraniin buat daftar di Audax Semarang kalau nggak salah 200 kilo. Itu juga nggak finish mas. 2022. Kemarin ini bulan Mei. Aku gagal finish juga tuh. Nggak finish? Nggak finish karena kurang lebih menuju setelah CP2 di Audax 200 Semarang itu crash. Crashnya karena ditabrak teman-teman dari Blora. Jadi waktu itu aku posisinya Mas Bagus, aku baru teman-teman dari Blora nih. Nah, kita lagi lewat Audax 200 ya Semarang itu kan lewat jalanannya. Sama-sama pesertanya? Sama-sama pesertanya. Oke. Dia posisi lagi drafting di belakangku. Nah, jalanannya kan beton, tapi bukan beton halus banget gitu, Mas. Nah, ada lubang, kita udah sempet ngerem, masih dapet. Ternyata teman-teman belakang ini terlalu mepet, akhirnya gak dapet, nabrak ban belakang. Nah, di situ posisi karambol. Yes, di situ posisi aku nggak kenapa-napa, tapi wheel set belakangku itu patah. Spoknya 2, fulcrum 5. Nah itulah kejadian pertamanya. Akhirnya tak paksain tuh sampai bisa jalan tuh? Masih bisa. Sampai KM 145 posisi wheel set udah goyang-goyang gini. Jadi sepeda udah gini-gini. Wah nggak bisa, akhirnya DNF. Nggak cari solusi ini? Sempat nyari solusi bengkel. Cuma karena dulu mentalnya nggak sekuat sekarang ya. Oke. Akhirnya DNF. Ya udahlah ya. Gitu kan. Habis itu di 400. Pas ikut 400 itu sebenarnya istri nanya, kamu 200 aja nggak finish gitu, apalagi yang 400. Meragukan gitu kan. Akhirnya emang mampu. Nah, akhirnya Audax 400 Solo itu ikut mas. Gitu. Ketemu itu aku. Ketemulah sama Mas Janu. Kita lirik-lirian di masjid gitu-gitu ya. Sama Mas Yahud ya? Itu Mas Yahud. Saya udah nggak notice kalau Mas Dio itu dari Solo. Sorry Mas ya. Nggak apa-apa, santai mawon. Itu tuh rame-ramenya Audax kayaknya ya. Rame banget kayaknya itu, 400 ya? Ya ini ya, karena jaraknya juga nggak terlalu panjang. Bener. Terus ngabisin malam. Bener. Bayarnya juga nggak terlalu mahal ya. Dan lokasinya kan lumayan strategis kan. Artinya di Solo kan orang Semarang, Jogja kan bisa. Dan itu lagi deket. Bener. Asik sih mas. Dan dari mulai 400 itulah baru merasakan feel-nya, oh ternyata seru ya gitu. Tapi rame. Tadi ngomongin berat badan nih Mas Dio. Berapa tuh Mas Dio? Sekarang 98. 98? Duh, kemarin kayaknya 94 tuh. Ora, kemarin ya pas berangkat 98an kayaknya. 98? Bahkan sempat 100 kayaknya sebelum berangkat 100 mas. Hah? Berarti 98 tuh setelah ngikutin Audax itu? Oh 100 ya? Gila, 100. Tapi itu nggak jadi ini ya? Nggak jadi halangan? Ya artinya nggak jadi apa ya, beban gitu loh. Nah beratku tuh 100 nih. Dan sebenarnya ini juga sih mas. Jadi istri juga yakin tuh 100. Ya itu, makanya dia bilang, ya kamu harus ngurangin makan, kamu harus mulai latihan. Nah dari situ. Tapi kan jangkanya pendek, kan nggak mungkin kamu dari 100 terus jadi 65 toh. Nurunin berat badan buatku tuh susah banget. Makanya aku juga pengen ini juga sih, apa namanya sebenarnya teman-teman yang punya berat kayak aku gitu ya, nggak usah minder, nggak usah takut kalau misalnya nggak bisa ikutan apa namanya ultra cyclist gitu, ultra cycling gitu. Ya kita cukup ikutin tempo kita, cukup ikutin putaran kaki kita semampunya aja gitu. Iya. Ya kita mampunya melaku piro, ya jalanin aja gitu. Toh alhamdulillah kemarin sampai CP11 pun under COT gitu kan. Iya. Iya enggak? Iya. Kan kita kan iring-iringan terus tuh. Bener. Cuma masalahnya adalah gampang lapar, Mas. Mas Iwan tuh juga ini loh, juga terkagum-kagum loh. Mas Dio banter juga ya. Serius. Artinya gini loh, dengan berat badan yang segitu, aku sama Mas Iwan tuh bisa
iring-iringan sama Mas Dio gitu loh. Kadang di depanmu, kadang kamu ya di depanku, gitu-gitu kan. Karena endurance kan nggak melulu siapa yang paling kenceng kan. Bener. Tapi kan gimana caranya dia ngatur istirahat, mau minus-minus itu kan. Bener. Ya itu sih Mas yang aku pengen ini juga. Kadang-kadang teman-teman yang punya badan kayak aku nih udah keburu minder nih buat ikutan minimal fondo tiap minggu lah. Latihannya. Itu yang buat meyakinkan kalau kamu itu siap gitu. Iya. Memantapkan nyali lah ya. Bener. Sama ya itu sering latihan sendiri. Sering latihan gue sendiri. Oh. Gitu. Jadi masalah brodol ya urusan belakang lah. Betul. Yang penting kan tujuan kita tetap sama toh. Gitu. Tujuannya tetap sama, iya. Apa gue tujuannya? Iya, menyelesaikan perjalanan. Entah itu finish atau enggak ya Mas ya. Di Jambi pasti. Siap. 100 kilo. Kaget juga ya? Nanti setelah ini jadi 105. Nambah. Soalnya gorengan. Jadi 105. Aku malah kagumnya sama jenengan gitu. Pas bareng jenengan malam-malam yang arah Tuban ini, aku ngeliatin, wah Mas Janu ki puterannya apik tenan iki. Maksudnya jenengan tuh cadence terus gitu mainnya. Memang. Cadence terus. Aku ngerasain cadence terus itu adalah pas Terenggalek Kediri kayaknya Mas. Yang sepedaku rusak itu. Mau ke Kediri? Mau ke Kediri. Yang FD-nya nggak mau munggah itu. Nah itu ngerasain cadence terus. Kok rasanya berat banget. Mas Janu kok kuat banget nih. Memang tak jaga itu Mas. Cadence-nya ya? Oh, tak jaga. Jadi ya sebulan atau 2 bulan gitu aku fokus di 120. Cadence-nya? 120. Wah. Rutin. Nah pas hari itu nggak sampai 120. Cuman tak pakai 100 tok. Nggak mirip pas latihan. Tapi maksudku Mas Iwan sama aku aja udah pakai keren gede gitu ya puterannya. Soalnya aku jagain kalau kram. Iya sih. Karena aku ke mindset kalau puteran itu masih bertahan di 100 dan di atasnya, itu kemungkinan kram itu kecil. Benar. Tapi setuju kalau itu Mas. Meskipun kalori yang kebakar kan lebih banyak loh. Banyak benar. Tapi kaki aman lah, powernya aman lah. Gitu. Setuju. Buat 1 sampai 4 hari itu menurut aku ke mindset masih aman gitu. Terus begitu ya. Aku Mas Iwan ya nggak tahu ininya. Treatmentnya kan beda-beda kan. Benar, makanya jangan ikutin orang lain. Bener. Jangan samain sama aku sama Mas Janu atau aku sama orang lain, jangan. Betul. Kita cukup menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Betul. Iya nggak? Betul. 4 hari itu aku nggak pernah pakai 50 Mas depannya. 3-3-4 terus? 3-4 terus, serius. Wah. Nggak pernah pakai 50. Kan karena jalannya juga rollingan. Nggak ada yang ini, nggak ada yang datar bisa jalan 40 kpj itu nggak ada. Ya cuma mungkin Seragen ke Solo ya? Seragen sampai... Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Itu pas aku lewat situ kan hujan deras banget. Oh iya. Hujan deras banget. Ya balik lagi kondisi sih Mas. 32, 35 mentok. Datar 35 mentok tuh masih depan 34, belakang masih bisa bisa puterannya bisa 100, enak lah. Kecil-kecil. Makanya wah. Just tenan. Aku pas malam-malam itu ngeliatin wah. Awak dewe ki wis biasanya ngejar Mas Janu enak. Iki masih cadence lagi bisa cerita. Emang itu memang tak treatment gitu, memang tak treatment gitu. Nah, balik lagi nih Mas. Tadi kan ke berat badan ya. Aku sebenarnya ngomongin berat badan, ternyata Mas Dio ini nyalinya luar biasa. Aku gak nyangka. 100 kilo berani ikut Audax dan ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri lah. Terus yang kedua nih ngomongin DNF nih. Ternyata kan banyak unsurnya nih. Kalau aku ngira sih, kamu inframe. Kalau aku ngira sih bukan karena fisiknya yang nggak kuat, tetapi ya karena belum rezekinya lah. Bener. Aku tahu yang dialami Mas Dio ini kan problemnya itu problem teknis. Iya. Kan bukan problem, mungkin kalau kayak aku kan kaki cedera gitu-gitu kan. Human error lah. Kalau Mas Dio ini kan FD-nya patah, FD-nya nggak mau kerja. FD-nya nggak mau kerja. Terus
pedalnya sempal. Terus yang ketiga apa? Ketiduran di race bar, Mas. Ketiduran di race bar. Astagfirullah. Ketiduran di race bar gara-gara ya itu benerin pedal itu. Nungguin benerin pedal. Jam 7 itu emang rawan sih kalau menurut gua. Setengah 7 sampai jam 7 pagi. Aku yo ngantuk, Mas. Betul. Iya nggak? Karena kita satu tidur kurang ya. Terus lewatin pinggir laut yang anginnya tuh enak banget. Iya. Oh, itu ketiduran di race bar? Itu ketiduran di race bar sampai akhirnya aku memutuskan buat DNF. Cek. Jadi cerita pertama kan kendala teknismu yang paling pertama iki kan pertama kali FD kan? FD. Jadi FD. Itu di kilometer berapa tuh? Mau masuk CP6 ya? Trenggalek itu. Sing ayam-ayam itu kan? Yang ayam-ayam, iya. Sing pagi-pagi makan ayam itu. Pagi-pagi makan ayam, benar. Nah, itu jadi posisinya kita kan CP5 ketemu Mas ya. Panjenengan nyampe, aku sing nanjak malam-malam itu ya? Tegalombo. Tegalombo itu ya? Wah, itu serem nanjak, ya? gelap, ngikutin air, suaranya cuma air dong, iya nggak? Iya nggak? Kanan kiri tebing, kanan kiri jurang. Tebing, kanannya jurang. Gelap banget. Iya. Penduduk dikit, ya benar. Jadi kita ketemu sebelumnya CP4 udah ketemu tuh Giri Belah. Wah, setelah Giri Belah. Setelah Giri Belah. Makan ayam bakar tuh kan. Makan ayam bakar, CP4 toh. Terus Mas Dio duluan. Aku duluan, pelan-pelan. Kita kan nanjak pucuk terus turun toh. Baru aku sama siapa ya, aku lupa. Barengan terus pada minggir dulu, aku lanjut lagi tuh pelan-pelan Tegalombo. Nyampe CP5, tidur 10 menit lah sama makan. Turun. Pokoknya aku ingat aku bangun jenengan nyampe deh kalau nggak salah. Iya. Terus kan aku turun duluan toh itu. Benar. Aku turun. Itu di KM 300 tidur. Masih aman tuh, semua sepeda masih aman. Sempet ngasih oli buat rantai juga gitu ya. Sing di masjid itu ya? Di masjid. Jadi posisinya kan aku, Pak Indra mau jalan, panjenengan nyampe. Aku datang di masjid. Tidur. Aku udah mau berangkat tuh. Nah, itu kan berangkat kita jam 2. Jam 2-an ya kalau nggak salah, jam 2:30 lah. Berangkat itu mau ke arah waduk yang arah Trenggalek ya. Nah, naik waduk tuh masih aman lah, semua parts masih aman. Nah, pas turunan naikin FD depan masih bisa nih. Karena kan turunan maksudnya adalah ngejar kan Mas. Ngejar, Nimbangin. Buat ngimbangin kan lebih enak toh putaran. Kita naikin FD masih aman lah. Terus aku pas di waduk Trenggalek itu, bendungan Trenggalek itu ini makan Indomie dulu tuh karena lapar banget kan pagi-pagi. Itu berarti udah terang ya? Udah terang, jam 5-an lah kurang lebih. Nah nyampe warung warung Indomie, FD diturunin kok rada keras. Oh, kenceng. Begitu tak turunin bisa nih. Pas mau muter keren gitu ya. Tiba-tiba bunyi kelotak gitu. Wah, apa nih? Terus FD-nya tak naikin udah nggak bisa. Jadi udah enteng banget. Shifter itu udah enteng banget. Nggak nyantol ternyata. Pas tak lihat, masalah pertamanya adalah jalur kabel. Kan aku pakai frame yang internal kabel ya. Nah, jalur kabelnya itu patah. Oh. Nggak tahu patahnya kenapa ya Mas ya. Tapi kan hari pertama nanjak Tegalombo itu rutenya sadis ya, hujan, lumpur ya nggak? Iya nggak? Hujannya naik, rutenya tanjakannya naik, miring banget. Terus kalau pas turun tuh ada lumpur. Bener. Nah itu mungkin bisa jadi karena itu atau apa, aku juga kurang tahu lah. Maksudnya kotoran masuk dan mengering di situ, aku juga kurang tahu. Sorry, aku interupsi. Itu yang di istrimu postingan cerita yang kamu nonton terus masuk di rumah warga tuh di situ juga? Tegalombo itu juga? Jadi aku posisi di Tegalombo itu menuju tanjakan terakhir itu, yang tanjakannya lumayan tinggi dan panjang itu. Sing gini toh? Kan kita muter dulu itu kayaknya. Nah itu sebelum itu kan masih ada rumah-rumah warga Mas. Betul. Di arah Ponorogo ya, Pacitan berarti Ponorogo itu ya. Nah, Ponorogo ke Tegalombo itu ada banyak banget kalau kita lihat meja-meja biliar, orang-orang yang masih bangun, ada kafe-kafe gitu.
Tapi aku akhirnya berhenti di rumah warga yang dia masih main HP di luar, bapak-bapak. Nah ceritanya di situ airku habis. Semua bidon? Dua bidon habis. Emang nggak ngisi? Lupa ngisi? CP Pas kita berhenti makan tuh? Nggak berhenti, nggak ngisi aku. Nggak ngisi tuh? Nggak ngisi. Karena mikir, cukup lah gitu. Kan ngeliat komut dulu kan. Itu tindakan ceroboh. Iya sih Mas. Di Tegalombo itu sebelum naik itu ada rumah warga. Aku minta air Mas ceritanya. Pak aku, Pak pangapunten saya minta air gitu. Panjangnya dari mana Mas? Dari Jogja Pak. Itulah cerita panjang gitu. Habis itu air aja Mas. Air aja Pak. Udah tak bikinin teh. Dibikinin teh. Gulanya tuh bukan gula pasir. Mas, panjenengan tak kasih gula Jawa ya biar kuat gitu. Oh paham ya Bapak ya? Oke Pak, matur nuwun. Itu terus aku juga dibawain gula Jawa seplastik. Saya bilang nggak usah Pak, udah panjangan bawa aja ya. Ya akhirnya gula Jawanya itu bawa gitu. Oh. Jadi aku senengnya kita ngerasain ultra adalah itu Mas. Kita bisa lebih dekat sama orang yang memang kita nggak kenal gitu. Iya nggak sih? Random ya? Kayak kita ketemu di jalan sama cyclist lain nih, kita nggak kenal gitu. Tapi ketika kita ada something, mereka ya bantuin kita gitu. Betul. Ya itu sih yang aku ngerasa, kayaknya ngerasain hal yang beda sama yang kita biasanya tiap minggu gitu. Kalau setiap minggu kan kita dengan rute yang circle ya. Bener, dengan rute yang udah kita siapin gitu kan. Kalau di ultra ya kita nggak ada yang tahu apa penyakit sepeda, apa penyakit kita. Bener. Semua bakalan kejadian di jalan gitu. Bener. Kita kan cuma bisa ngerencanain karena sebelumnya udah ngikut 400, finish di sekitar 24 jam kurang gitu ya. Oh berarti 24 jam gue bisa 400 nih. Ternyata kemarin kan nggak bisa kita bandingin kan? Nggak bisa. Iya lah. Kita baru nyampe KM 200 sekian aja, malam-malam toh. Hampir 300 itu jam 12 malam. Aku 300 jam 12-an Mas. Yeah. Aku tidur kan itu. Itu. Kayak wah. Di total tanjakan hampir 4.000. Jauh banget sama prediksi gitu. Nggak bisa karena disamain. Satu cuaca, yang kedua rutenya gila-gilaan. Tanjakannya beda ya, nggak bisa disamain. Iya, benar. Itu sih. Itu, nah. Jadi pertama kali ya Trenggalek itu jalur kabel patah. FD-nya patah. Jalur kabel patah, terus FD nggak mau main lah. Dan salahnya aku adalah, bukan salah sih, jadi aku itu pakai kombinasi chainring 5234. 52-nya oval, absolute black, yang 34-nya pakai chainring aslinya Dura-S. Nah, karena 5234 ini bukan bawaan ya. Nah, ini ada problem adalah ketika kita mau shifting ke gear kecil, maksudnya gear kecil di belakangnya Mas ya, di sprocket belakang, di 11 atau 13 gitu ya. Nanti otomatis jalur rantaiku itu, karena di 34 lawannya langsung yang oval gitu ya. Cross gitu ya? Nah dia kalau belakangnya kecil, miring gitu kan rantainya? Dan dia nyentuh ke ininya Mas, chainringnya. Jadi nggak bisa putaran, nggak bisa. Jadi bunyi kerotak-kerotak. Karena di 52-nya si Absolute Black ini dia ada sela-sela yang itu ngebantu dia buat shifting ke naik ke atasnya. Oh. Akhirnya aku cuma bisa main di 34-15 terus. Oke. Nah, itu ngerasain dari Trenggalek ke Kediri. Lumayan ya? Trenggalek ke Kediri gitu. Terus sampai Kediri, kamu ke itu salah satu. Ketemu panjenengan tuh. Iya. Sama Mas Iwan, tiduran bentar lah. Aku 10-15 menit lah, aku lupa. Habis itu ke bengkel. Ya bengkel inilah, bengkelnya nasional lah ya, yang merah-merah itu. Baru berangkat dari Kediri itu 1:30. Akhirnya beli FD di situ? Akhirnya beli FD karena FD ku bisa dibenerin, tapi cuma bisa buat sekali shifting kata Masnya. Jadi begitu dicoba 2 kali shifting, nggak bisa lagi? Nggak mau. Padahal beli FD lagi berapa tuh Mas? 500.000. Dari R8000 ke 105, R7000. Karena mikir,
udahlah, yang penting bisa shifting. naik gitu. Yang penting bisa naik. Tapi kan itu sebenarnya dicopot juga nggak masalah tuh, FD-nya dilepas. Kamu pakai 34 tok gitu. Ya itu, tadi aku nggak bisa shifting ke 11-13 tapi problemnya. Jadi cuma main di 34-15 terus. Nah, sedangkan aku ini kan bukan yang cadence-nya bagus, Mas. Aku putaran tuh nggak bisa yang kayak dengan di atas 90-100 buat average tuh buatku susah karena itu kan melatih nafas ya. Nafas dan jantung. Nah, itu aku nggak bisa. Makanya ya udahlah aku bermainnya di tetap itu. butuh yang 52 tetap butuh yang 52. Oh iya, kan iya. Mikirnya dari Kediri ke Tuban itu sebagian besar jalannya datar. Iya. Ya. Harusnya pakai 52 itu. Karena aku senengnya kayak gitu. Iya. Aku juga gitu. Ngira juga kok ora dilepas wae FD-nya. Pas aku tahu kamu beli itu loh. Mbok wis dilepas wae kan pakai 34 terus gitu kan. Iya, pakai 34 terus kan. Problemku itu. Aku bukan tipikal yang bisa cadence lama gitu. Iya. Aku ngerasain dari Trenggalek ke Kediri, wah, berat nih kalau cadence selama gini gua. Terus setelah itu kan gitu. Problem yang kedua kan pedalmu ini patah. Jadi ceritanya itu menuju CP11. Aku CP10 kan sing dari Tuban itu kan. CP10 kan kita tidur bareng tuh. Ya, di Tuban. Di Tuban itu habis itu kan aku bangun berangkat duluan ya. Kalau nggak salah 15 menit sebelum panjenengan berangkat kan. Aku berangkat terus sholat subuh di salah satu pom bensin. Situ ketemu Dokter Johan, Mas Aris, Pak Indra, dan lain-lain lah, Mbak Septi juga di situ. Berangkat dari situ, pokoknya habis sholat berangkat gitu. Air semuanya aman semua, berangkat. Nah ceritanya adalah menuju CP11, kan jalur sebenarnya kan aman ya Mas ya? Enak lah buat kita. Ya sebenarnya relatif turun. Yeah. Tanjakannya pun gradien paling 1%, 2% ya. Betul. Gitu. Nah, itu enak banget lah. Kok tiba-tiba di 5 km sebelum CP11 pedalku patah. Penyebabnya apa tuh? Nggak tahu. Jadi tiba-tiba ini misalkan kita lagi goes ya. Nah, lagi muter gini tiba-tiba yang kanan klok. Nggak nge-fuse. Kamu nggak nge-fuse power gitu. Nggak lagi nge-push. Nggak. Jadi putaran malah ini pakai 52 belakangnya gear ke 8 apa ke 9 lupa aku. Pokoknya sekitar 20 ke atas lah Mas. Ya, okay, nggak push gimana. Maksud putaran juga lagi enteng-entengnya. Tiba-tiba plok. Wah, kok gini gitu. Excelnya di sini. Pedalnya ngikut sepatu gitu. Kok iso ya? Pas tak lihat di pedalnya, jadi aku kan pakai pedalnya itu Look CO2 Max yang karbon ya. Iya, kan ki pedal larang. Iya. Sorry ya, ini bukan maksud untuk memperburuk brand ya. Tapi iya sih. emang ya harganya lumayan gitu kan. Larang banget tuh. Nah, Look CO2 Max karbon itu kan dia bodinya kan karbon ya. Axle-nya memang bukan karbon. Nah, pas tak cek ternyata bodinya itu kan namanya pedal itu kan ada axle sama body disambungin diputer gitu kan. Betul. Nah ternyata dratnya yang rumah bodinya itu ini pada aus. Oh. Aku nggak tahu kenapanya ya. Nah itu menurutku sesuatu kejadian yang memang ya di luar perkiraan kita gitu. Betul. Palingan sebelum kita berangkat outdoors yang kita benerin group set, bersihin yang lain-lain lah, bearing-bearing gitu kan. Iya. Nah, pedal itu bukan salah satu yang sering kejadian kayak gitu. Nah, aku juga nggak tahu. Akhirnya aku copot sepatuku, aku goes 5 kilo itu pakai yang sebelah kanan cuma pakai kaos kaki. Yang sebelah kanan 5 kilo. 5 kilo. Untuk 5 kilo, Mas. 5 kilo pakai kaos kaki. Yang kirinya masih nempel di pedal. Begitu nyampe CP11, scan dan lain-lain, nyari lah toko sepeda ceritanya, atau bengkel sepeda atau bengkel apapun lah. Iya. Yang bisa WA juga di grup teman-teman gimana solusinya dan lain-lain lah. Tapi kan sempet kamu kawat loh, kamu info ke aku kan WhatsApp, Mas pedalku copot itu kan. Terus kamu bilang kamu kawat sih. Jadi kan 5:30 udah nyampe sana Mas ya. Jam 5:30 tuh udah nyampe CP11. Terus aku nyari sendal karena nggak bawa sendal. Sama nyari bengkel sepeda atau bengkel motor lah, terserah.
Nah tiba-tiba itu, kan aku share di grup ya, Yeah. terkait kondisiku. Di grup ECC dan lain-lain. Nah tiba-tiba Mas Kus, yang apa namanya, Ngasih instruksi. bengkel biasanya kita ini, Ngasih servis, instruksi. telepon aku, Mas, jangan kawat mawon, kalau ada kawat, kalau nggak ada jangan ikat mawon pakai tali rafia. Akhirnya di bengkel itu tak ikat pakai tali rafia. Tapi di bengkel itu aku udah lumayan lama Mas, sekitar 6:30 atau jam 7 lah aku baru jalan lagi tuh. Oke. Jadi 1,5 jam itu nungguin bengkel, Nyari bengkel sama bengkel benerin dan itu benerin. ya. Jadi tak Bisa kawatin. tapi, bawa kawat bisa. Bisa tapi putarannya nggak lancar. Ya cuma nempel gitu doang Ya ya. asal nempel aja gitu. Yang muter tetap satu kaki berarti. Iya yang powernya tetap power. di kiri. Ah. Yang kanan itu cuma istilahnya ngimbangin powernya kiri aja. Udah tak kawat dan lain-lain. Jalanlah. Jalan mungkin sekitaran dapet KM 680-an ke bawah lah. Ya. Sebelum 680 itu. Karena aku satu belum makan. Jadi makan itu pengaruh juga sih. Satu belum makan. Yang kedua adalah malam kan kita tidur paling 1,5 jam ya. Yang Sejam malamnya sampai di sejam Tuban setengah. tuh ya. Tuban itu. Benar. Nah, kita terus lewat pinggir pantai gitu kan. Ya. Pinggir pantai, kondisi kaki lagi kayak gini dan lain-lain, pedal dan lain-lain itu udah kok tiba-tiba kayak gini nggak ada yang luar pikiran lah. Nah, gue masih enak nih Mas menuju Lasem itu. Aku pakai race bar kan. Nah, Pakai race bar. Di race bar itu istilahnya kondisi udah kayak gini nih. betul. Kena angin, rada ngantuk. Nah angin tuh rada ngantuk gitu, kayak seliutan. Aku sempat ketiduran 5-10 detikan Mas. Di race bar itu? Di race bar. Bisa ya? Ya alhamdulillah sih bisa. Itu yang istilahnya ini ya, micro sleep itu ya? Micro sleep. Ah. Jadi Nggak langsung minggir? enggak, posisi masih jalan terus gitu. Karena kaki masih muter. Entah ada pasir atau apa gitu ya, jatuh. Oh, kamu jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Oh. Jadi bukan karena crash ada yang lain-lain tuh enggak. pengendara lain? Enggak. Amannya untung sendiri gitu. Oh, kamu berarti Ya, di ini race bar. ketiduran, terus kamu jatuh gitu? Ketiduran. Oh, iya, itu Ketiduran efek terus dari microslip ya? Ya efeknya itu sih. Jadi Iya. 6:30 itu kan waktu kita pas lagi ngantuk-ngantuk ya. Bener Kalau sih, ya. aku setiap hari gitu sih. Kalau kita jam 3, jam 4 tuh kayaknya masih seger gitu. Bener. Begitu 6:30 kok rasanya ngantuk banget. Apalagi aku tuh sempet nungguin dan nyari-nyari itu kan lumayan makan waktu, dan benerin itu kan juga nungguin ya Mas ya. Nah itulah yang sebenarnya mulai ngantuk itu sebenarnya udah dari bengkel itu. Cuma masih aman nih. Jalan masih aman, terus tak kasih tailwind juga masih aman lah, badan juga masih oke. Kok tiba-tiba ketiduran pas sebelum KM 680 itu. Oh, tapi nggak kenapa-napa pas jatuh? Enggak kamu tuh? sih, untungnya karena apa-apa. Nggak kenceng berarti lah ya? Ya istilahnya kayak kita masih goes, tapi kan posisi kan namanya udah tidur kan berarti udah speed udah turun kan. Apalagi badanku kayak gini gitu kan. Jadi Gluk ke kiri? Untungnya nggak ke kanan sih. Kalau ke kanan lebih ngeri lagi kan. Nah di situ pedalku, kawatnya kan putus juga tuh. Putus Pedal lagi? udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Akhirnya mutusin kayaknya memang ini bukan waktu gua gitu. Waktu gua buat lanjut lagi atau gimana. Akhirnya waktu itu aku WA Mas Bob Arya, panitianya apa namanya, Audax ya. Aku WA, Mas kayaknya aku DNF nih. Kenapa? Tak fotoin kondisi dan lain-lain. Mas Bob bilang kalau misalkan ada solusi coba aja di pelan-pelan gitu. Nah aku sekitar 5 kiloan nggak ada bengkel dan lain-lain. Jadi pas CP11 itu aku nyari pedal beca atau pedal apa gitu ya, supaya buat gantiin pedalku aja nggak ada gitu. Maksudnya pedal biasa sepeda itu pedal kan? biasa aja gitu, nggak ada yang jual gitu. Karena kan pedal ini kan sebenarnya kalau kayak kita sepedaan jauh bukan suatu hal yang itu akan kita pikirkan akan kenapa-napa gitu kan Mas. Iya. Gitu. Palingan kita bawa ban dalam. Aku aja bawa ban luar. Ternyata aman nih. Ban luar ya? Aku alhamdulillah nggak bocor. Ban luar juga aman gitu. Tapi kok problemnya yang lain. Gitu sih. Berapa menit itu Mas? Kamu dari itu kejadian itu sampai keputusan untuk DNF? Aku pas abis jatuh itu sempet minggir dulu lah, istilahnya minggir, mutusin ngobrol juga, telepon istri dan lain-lain. Akhirnya
Ya udah sekitar 15 sampai setengah jam mungkin Mas ya. Sampai akhirnya wah kayaknya ini memang bukan hari gua nih gitu. Bukan hariku, bukan waktuku buat lanjut lagi gitu. Sebenarnya yang berat dari DNF adalah kita udah ngelakuin perjalanan jauh. 50% loh itu. Lebih dong Mas. 680. Lah iya. istilahnya ya setengah jalan gitu ya. Iya. Kita udah setengah jalan. Udah punya planning lah nanti nyampe CP ini berapa, CP ini berapa. Tapi itu kan balik lagi itu planning ya Mas ya. Dan kan itu under COT semua. Kamu. Gitu. Makanya aku udah yakin. Di setiap CP-nya maksudnya. Di setiap CP-nya kan itu alhamdulillah under kan? COT gitu. Dan udah yakin oh ini bisa nih mungkin nih finish. Cuma ya balik lagi itu kan yang harus kita relain adalah perjalanannya sih Mas. Mutusin buat tidak melanjutkan perjalanan itu lebih berat daripada kita melanjutin lagi. Sebenarnya ya Mas ya. Oke. Itu. Dan yang bikin berat adalah kita udah setengah perjalanan, kita udah nikmatin perjalanannya, tiba-tiba kita harus berhenti nyeritain perjalanan kita gitu. Itu sih ya. Ya tapi itu aku ambil untuk nyelamatin, maksudnya bukan nyelamatin semuanya, dalam artian mencoba untuk tidak membuat efek yang lebih parah ke depan. Iya. Artinya kamu sudah dikasih tanda-tanda sampai ketiga kali lah kayak ya. gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu, harus udah ya ikhlas gitu. Karena kan ketika aku berangkat Audax ini posisinya juga istri kan lagi hamil gitu. Betul. Yang lebih bikin kepikiran adalah itu. Oh. Gitu. Istri cuma bilang ketika berangkat itu, pokoknya kalau kamu berangkat pulangnya ya harus pulang gitu. Gimana pun caranya. Karena kalau nanti kamu kenapa-napa, yang akan susah nggak cuma kamu, tapi aku juga dan anak kita juga gitu. Itu sih. Nggak kepikiran cheating? Enggak sih Mas. Sama sekali? Sama sekali. Maksudnya kamu naik apalah, transportasi online, terus kamu ke bengkel mana gitu sampai di CP yang aman gitu? Enggak sih Mas. Enggak sama sekali? Enggak. Dalam artian kenapa sih nggak pengen cheating? Karena aku lebih merasakan kita kayak perjalanan 1.200 nih, Mas Janu. Iya. Ada ngerasain kesel nggak? Capek? Kesel dalam artian kesel hati. Nggak ada nggak? Ada. Kalau aku ngerasainnya seneng. Maksudnya dalam artian kayak kita tuh mungkin endorfin ya. Kayak kita udah nggak terlalu ngerasain keselnya sih Mas. Maksudnya kesel dalam artian kesel hatinya tuh kalau aku sih nggak jadi aku berusaha pada saat kayak gitu namanya cheating dan lain-lain tuh nggak kepengen sih Mas. Karena aku lebih merasakan pengen nikmatin perjalanannya. Oh iya. Artinya kejujuran lah ya. Menjaga kejujurannya itulah ya. Ya kita cheating juga yang kita kejar apa sih? Nyampe finish juga paling dapetnya kaos sama medali toh. Iya, Ra? Kaos kan 1-10. Oh iya. Aku juga dapat. Oh iya. Mas Iwan juga dapat. Mas Iwan beli. Oh iya. Maksudnya kita istilahnya cuma dapat medali lah istilahnya. Betul. Ya tapi, achievement diri sendiri tapi ngapain sih kita achieve 1.200 kilo tapi kalau kita sendiri nggak ngerasain fun-nya di perjalanan itu gitu. Iya. Ya, paham. Maka dari itu Mas Gio nggak kepikiran sama kasus Iya sih Mas. Makanya aku pas kamu WhatsApp itu ini sih. Kamu WhatsApp DNF tuh loh. Yang satu kaget, yang satu ini juga nih, kagum juga. Kok nggak kepikiran ini ya, cheating ya. Padahal kan bisa aja. Bisa banget. Naik bis sampai Rembang gitu kan. Rembang kan baru belok kiri toh. Nggak ada yang lihat. Bisa banget. Turun dari bis, kutuk-kutuk, jalan lagi. Iya nggak? Atau kamu kan naik apalah, cari yang kamu butuhkan itu di toko yang sampai ada kamu gitu dapat ya? Gitu kan. Baru lanjut lagi Iya, lanjut lagi. Aku sempat kepikiran sih kok nggak cheating ya. Oh, berarti ini orangnya ya Mas Dio banget lah. Lebih ke arah nggak pengen ini sih Mas, nggak pengen menodai perjalanan. Betul. Ya kita mampunya sampai mana, alat kita mampunya sampai mana, ya udah kita pakai itu. Ya oke. Gitu aja sih. Oke, thank you banget Mas Dio. Thank you banget. Thank you. Ternyata perjalanan 1.200-nya harus diulang di tahun-tahun ke depan ya. Kalau masih ada.
Masih. Berarti Mas Janu lanjut PBP? Waduh. Paris. Itu dalam banget ya. Itu dalam banget itu ya. Ya, terima kasih cerita-ceritanya Mas Dio. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang punya kelebihan berat badan seperti Mas Dio ya, terutama ya. Jangan takut nyobain. Tapi ya harus disiapkan ya. Iya, harus siapin semua lah Mas. Harus disiapin. Artinya nggak terus wah aku duwe wanita kan. Asal-asal toh gitu, enggak. Ya aku juga nyiapin itu kan kalau jenengan lihat Strava aku kan juga aku paling sering gue sendiri ya Mas ya. Yang muterin Ring Lawu via Wonogiri itu sendirian bawa udah ngetes setup, terus satunya lagi adalah dari Malang ke Solo sendirian juga gitu. Ya harus disiapin. Oke. Terutama mental. Betul. Oke, thank you banget Mas Dio. Sampai ketemu lagi, semoga bisa ngikutin event Ultra Endurance di lain kesempatan. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.